Tadi macet luar biasa. Sebelum ke Universitas Airlangga macet. Saya heran kok macet. Malam minggu Ustaz, malam Ahad. Oh, saya udah mikir ini anak-anak kampus paling 2 sop ini. Ternyata mau limpah ruah. Itu kalau ngelihat jendela keluar nggak tahu ujungnya di mana. Masya Allah. Kok bisa nggak tahu? Orang gelap. Assalamualaikum. Insya Allah. Yang perempuan jangan lambaikan tangan. Bahan saya hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini godaan anak muda luar biasa. Berapa di antara mereka yang pacarnya sudah WA dari tadi sore? Mas, malam ini kita jalan ya? Tidak. Saya ada yang lebih penting dari sekedar jalan. Tablik akbar di Masjid Universitas Airlangga. Tapi saya sudah izin sama papa sama mama. Tidak. Pokoknya saya harus ngaji malam ini. Jangan gitu mas. Iya, habis ngaji kita jalan. Ini hijrahnya masih setengah hati. Kalau hijrah itu harus total, betul? Insya Allah malam ini yang datang sudah hijrah semua. Bagi yang hijrahnya masih setengah-setengah, kita doakan supaya selesai kajian ini ada perubahan. Alhamdulillah Pak Ustadz, teman saya kemarin itu orangnya masih mencela-menceli, kadang ngaji, kadang enggak. Tapi setelah dengar pengajian Ustadz, Alhamdulillah. Gimana? Masih keluar 2 kali seminggu. Sebelumnya tiap malam. Berarti ada perubahan. Alhamdulillah. Jadi kalau cerita zaman dulu sama zaman sekarang, yang namanya hari berganti musim berubah, zaman itu sama aja. Cuman kalau zaman dulu, zaman kakek-kakek, mbah-mbah kita dulu, mereka kalau mau datang menemuin nenek kita, itu pergi ke dekat rumahnya, kebetulan dinding rumahnya dari bambu yang dianyam, diambil lidi, tusuk-tusuk. Itu miskol tuh. Miskol. Miskol. Nah, kalau ada tanda, itu miskol. Jadi kalau cerita masalah zaman berganti musim berubah, antara zaman Pak Rektor dengan zaman adik-adik sekalian nggak terlalu jauh beda. Bedanya cuman dulu TV hitam putih, sekarang berwarna-warni. Dulu banyak artis sama juga, cuman mungkin belahannya tidak setinggi zaman sekarang. Itu saja. Nah, apa dosa kami Ustadz? Kenapa maksiat di zaman kami lebih banyak merajalela? Apa kesalahan kami? Kenapa kami hidup zaman sekarang? Sabar adik-adikku sekalian. Al-ibadatu fil haraji, istiqamah beribadah pada saat banyak ujian cobaan, kahijratin ilayya, sama seperti orang berhijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada anak muda sekarang berpikir, ngapalah Allah menakdirkan saya hidup sekarang ya Pak Ustadz? Saya ini sebenarnya nakal karena hidup sekarang. Coba kalau saya hidup zaman Nabi, pasti saya baik. Orang seperti ente ini, anda hidup zaman Nabi, pasti ikut Abu Lahab. Dia sangka zaman dulu nggak ada orang jahat. Ada. Setiap zaman ada orang baik, ada orang jahat. Zaman dulu ada namanya Qabil, ada yang baik, Habil. Kemudian turun ada namanya Namruz, ada yang baik namanya Ibrahim. Ada Fir'aun, ada namanya Musa. Ada namanya Abu Jahal, Abu Lahab, ada namanya Muhammad. Begitu juga zaman sekarang, ada engkau dan ada aku. Insya Allah kita semuanya orang baik-baik. Zaman sekarang anak muda malam Ahad, malam libur mau ke masjid, itu sudah baik. Makanya saya menjadi ustadz tidak terlalu ketat. Ada orang yang terlalu disiplin. Baru ketawa dikit aja, pergi keluar sana. Akhirnya anak-anak murid takut. Pas mau, Saya termasuk enggak. Terserah kalian mau apa. Ustadz kok gitu? Ustadz nggak disiplin ya? Saya bukan nggak disiplin. Hari ini zaman edan, zaman gila, masih ada anak muda yang mau ke masjid. Itu udah luar biasa. Allahu Akbar. Dari tadi kok takbir melulu. Pak polisi naik takbir, Pak rektor takbir, mau acara takbir. Takbir itu gunanya untuk apa? Ngusir setan. Jadi kalau ada tadi ada setan keluyuran. Setan itu terbagi 2. Setan yang pertama, setan yang mendampingi kita sejak kita lahir. Saya lahir langsung didampingi setan. Namanya setan jin qorin. Qorin.
Ketika saya mati, jin korin ini nggak mati, umurnya panjang. Nanti kalau ada orang Surabaya kerasukan, oh, kamu siapa? Assalamualaikum. Loh, kok suaranya mirip Ustaz Somad? Aku Somad. Itu bukan ruh saya. Itu adalah jin korin yang nyamar dengan saya. Ketika ditanya, dia semua tahu tentang cerita saya. Karena dia menemani waktu saya hidup. Itu namanya jin korin. Ada jin yang kerjanya nggak jelas. Ini namanya jin non-job. Nongkrong-nongkrong di warung kopi, di mall, itu nggak jelas. Nggak jelas kerjanya. SOS-nya itu nggak jelas. SOS itu artinya standar operasional setan. Jelas nih mau kerja. Baiklah, 60 menit kita akan bahas dari mulai jam 8.15 akan berakhir jam 9.15. Ustadz kok disiplin betul? Di hadapan anak-anak muda mahasiswa harus disiplin. Malah ngomong disiplin datang aja lambat. Mohon maaf. Tidak ada unsur kesengajaan. Panjang ceritanya. Kalau saya ceritakan kenapa saya terlambat, sedih semuanya. Lebih baik tak usah kita ceritakan. Syarat yang pertama, baru dia menjadi generasi Rabbani adalah sahihul aqidah. Akidahnya mesti benar. La ilaha illallah. Kalau di depan kantor polisi ada baliho besar, say no to drug. Katakan tidak untuk narkoba. Di depan rumah orang tua perempuan ada tertulis, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Maka Islam agama yang mengajarkan say no to God, others, Allah. Katakan untuk tidak kepada selain daripada Allah. Kalau kau pejamkan mata, nampak warna hitam, biru, kuning, kelabu, gelap, berbayang-bayang, itukah dia? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiba-tiba kau sedang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hai Abdul Somad, akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Maka kita mesti berani mengatakan, kau bukan Tuhan, kau hantu. Dalam dunia spiritual, orang jahil mudah terpedaya. Susah membedakan antara Tuhan dengan hantu. Tuhan, 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 Tuhan. Oleh sebab itu maka kuatkan ilmu akidah. Jangan sampai kita terikut akidah murji'ah. Jangan sampai terikut akidah khawarij. Jangan sampai terikut akidah mu'tazilah. Jangan sampai terikut akidah liberal, sekuler. Akidahnya mesti betul-betul ahlus sunnah wal jamaah. Ini sekarang ada anak muda sudah mau menikah, sudah meminang anak gadis, putus hanya gara-gara Sagittarius. Adinda, nampaknya pertunangan kita mesti berakhir sampai di sini. Loh, kenapa mas? Setelah saya cek, ternyata bintang saya Taurus. Taurus itu kambing. Sedangkan kamu saya cek Pisces. Ikan. Terus kambing nggak pernah connect dengan ikan. Akhirnya batal. Lalu kamu mau jadi apa? Aku mau mencari lion, singa. Akhirnya nikahlah kambing sama singa. Ini habis diterkam singa. Setelah menikah, hari Ahad pagi nongkrong di atas motor di dekat pasar. Ketemu sama mantan yang nggak jadi nikah. Lagi ngapain mas? Nunggu istri saya belanja. Rasain nikah sama lion. Tidak ada hubungan perbintangan itu. Kadzabal munajjimun walau sadaku. Ahli perbintangan, astrologi, bohong, bullshit, ngomong kosong. Nggak ada itu. Maka jangan lagi. Ini sudah sarjana bisnis MBA, Master Business Administration. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita deal bisnis perusahaan kita MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Jadi kita deal sore ini Pak, sebentar ya, sebentar. Telepon 5 menit lagi, oke. Ternyata dia buka laptop, www.ramalan.com. Ini orang akidahnya rusak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembahnya pada Allah, mintanya sama Allah. Sekarang iyyaka na'budu wa gelang nasta'in. Oke, gelang sampai 2 biji. Salah Pak Ustaz? Enggak salah. Iyyaka na'budu wa batu cincin nasta'in. Ustaz nyindir yang pakai gelang ya? Enggak. Ustaz nyindir yang pakai cincin ya? Enggak, saya pakai cincin. Tapi saya enggak meyakini apa-apa. Bila bintang Anda Leo,
maka pakailah batu berwarna merah. Maka aura merah Anda akan bangkit dan wajah Anda akan memerah sehingga orang akan segan dengan Anda dan biji mata Anda pun merah. Kalau masalah biji mata merah, ikan busuk pun merah. Maka yakinkanlah, ini sekarang orang ada pejabat-pejabat itu kemana kemari, dia kan ngadapin orang banyak, mesti pede berhadapan dengan orang banyak. Orang heran ngeliat dia, kemana-mana pede. Ternyata suatu hari ketahuan, terbaring di rumah sakit. Semua yang mengunjungi heran, telungkup. Orang di rumah sakit telentang, dia telungkup. Rupanya di dompet ada keris kecil, salah pasang, pas duduk patah. Pantasan pede selama ini kemana-mana. Rupanya dalam keris kecil itu ada jin. Kemana-mana pede saja. Berhadapan dengan Pak Polisi pede. Berhadapan dengan Rektor pede. Rupanya di dalam batu cincin ada jin. Hai jin, datanglah, datanglah, datanglah. Akhirnya keluar jin. Wani piro. Hari gini masih minta sama jin. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Salat sunat 2 rakaat, usolli sunnatal hajat. Rakaataini lillahi ta'ala. Bagi yang NU. Bagi yang Muhammadiyah enggak pakai usolli. Allahu akbar. Mau pakai usolli, mau enggak pakai usolli, sah. Jangan kelahi. Nanti kalau kelahi antara yang enggak usolli pakai usolli, yang ketawa yang enggak salat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, tanamkan keyakinan la tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak ada yang bergerak di alam semesta kecuali dengan izin Allah. Tapi manusia diberikan Allah kuasa. Saya diberikan kuasa untuk memilih apakah saya ceramahnya berdiri atau duduk. Ini untuk saya kan? Saya tadi memilih apakah berdiri atau duduk. Kalau saya duduk, nggak sopan. Masa kita duduk habaib di bawah. Masa kita duduk Pak Rektor di bawah. Akhirnya saya tegak. Kalau saya duduk, nanti dikira, Ustaz Somad nampaknya sedang sakit keras, nggak lama lagi mati. Saya mau nunjukkan ke anak-anak muda, saya masih sehat. Sehat walafiat. Itu banyak jamaah. Biasanya orang takbir itu untuk mengusir setan. Mungkin dia melihat ada kawannya di sebelah mulai mengantuk. Nanti kalau khotib sedang naik di atas mimbar, khotib sedang khutbah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Takutlah kepada Allah. Ada teman di sebelah ngantuk. Nah, takbirlah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuman yang enggak enaknya kan setan enggak selamanya ke sebelah. Kadang mampir juga ke kita. Kita ngantuk. Dia balas. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya baru pertama kali ketemu dengan komunitas Akademika. Civitas Akademika Universitas Erlangga baru pertama kali ketemu. Tapi kok rasanya wis pirang-pirang dino ya. Masya Allah. Kata jamaah, Ustadz aja kepedean. Sampai mana bahannya tadi? Sahihul aqidah. Akidahnya mesti benar. Makanya adik-adik jangan lupa berangkat dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Itu mesti kuat. Nanti kalau mau camping, surfing, browsing, mancing, launching. Mau pergi ke hutan. Saya setiap 6 bulan sekali masuk hutan. Bulan Februari masuk hutan, bulan Agustus masuk hutan, bawa bantuan dari jamaah yang kita minta melalui www.fb.com. Jamaah sekalian, saya mau masuk hutan, silakan kirim bantuan ke nomor berikut ini. Kami pun masuk hutan. Dari ibu kota provinsi sampai ke tepi sungai 5 jam naik mobil. Dari situ tinggalkan mobil tepi sungai, naik sampan ke dalam. Yang bawa saya mahasiswa, komunitas namanya Mahasiswa Mengajar. Ustadz, mau masuk hutan? Oke. Siapa yang takut? Adventure of the Jungle. Masya Allah. Saya sudah siap. Nanti Ustadz, mobil kita tinggalkan di tepi sungai. Dari tepi sungai kita akan naik boat. Bayangan saya, mantap ini, by watch. Sampai ke tepi sungai saya lihat sampan kecil.
mesinnya pop 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 pop. Akhirnya duduk di sampan 7 jam baru sampai. Hujan lebat nggak pakai atap. Ya Allah, hanya sampai ke dalam hutan. Di dalam hutan tentu banyak ada yang bilang hati-hati, nanti kalau kencing di sana diganggu sama jin perempuan. Hati-hati. Akhirnya disitulah tawakal. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Aku berlindung kepada Allah dengan kusebut namanya. Tidak ada satupun yang dapat memudaratkan fil ardi di bumi maupun di langit. Bismillah, masuk kencing, enggak apa-apa. Tapi enggak boleh takabur, enggak boleh sombong. Kita tetap berserah pada Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Serahkan semua pada Allah SWT. Andai mati, mati syahid. Andai hidup, dapat pahala. Orang beriman tak pernah sedih. Orang beriman tak pernah takut. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tapi jangan sombong. Jangan mentang-mentang udah ngaji, nantang. Mana yang tukang-tukang sihir? Santet saya, santet. Jangan. Nggak boleh. Tak boleh ada dalam hati itu walaupun sebesar ujung rambut ada sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Jangan sombong, jangan angkuh. Lalu kemudian nanti adik-adik akan menghadapi. Saya makan durian kemarin. Kawan saya takut makan. Ente kenapa? Takut nanti darah tinggi. Mau saya ajari doanya. Dia supaya naik, darah tinggi enggak naik. Apa doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan kusebut nama Allah, kalau sudah kusebut namanya, tidak ada satupun yang dapat menimbulkan mudarat, baik di langit maupun di bumi. Durian di langit apa di bumi? Di bumi, maka durian tidak akan dapat menimbulkan mudarat. Oh, mantap Ustaz ya. Saya makan ya, silakan. Darah tinggi enggak naik? Tidak, saya bilang. Kalau naik, saya enggak tanggung jawab. Kita kan usaha, doa. Nah, jadi adik-adik jangan lagi nanti ada yang perempuan-perempuan. Katanya perempuan itu paling cantik usia puncak 25 tahun. Kalau sudah 26, 27 layu, keriput, lisut, habislah selesai. Dan dia mau tetap cantik. Gimana supaya tetap cantik, awet muda? Akhirnya dimasukkanlah busi panjang emas ke dalam. Masukkan intan. Wow, cantik. Begitu dicabut jadi nenek-nenek mak lampir. Kenapa? Setan. Wala udillannahum. Aku sesatkan mereka. Setelah disesatkan, wala umanniyannahum. Aku buat mereka berangan-angan. Kau cantik, kau cantik, kau cantik, kau cantik, kau cantik. Bagi laki-laki juga begitu. Tantang tenteng, pede luar biasa. Rupanya pakai jin, pakai hantu, pakai setan. Maka kita tidak pakai itu semua. La ilaha illallah. Habis salat subuh zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan pernah putus. La ilaha illallah. 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 Ambil tasbih 100 kali. Habis salat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Saya enggak khusyuk kalau mata terbuka Ustaz. Pejam mata. La ilaha illallah. La ilaha. Di tempat kos kunci pintu semua. Pejam mata. La ilaha. Tapi kalau kawan manggil tetap nyaut. Bro. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya bangga ngelihat mahasiswa-mahasiswa kalau dia sudah naik motor sambil bawa motor tetap berzikir. Ustaz tahu dari mana? Saya lihat mulutnya bergerak terus. Pas lampu merah, ternyata di samping helm ada HP. Oh, kita sangka dia zikir, rupanya ngobrol. HP. Ketika engkau lupa, rusak akidahmu, disitulah setan masuk. La'atiyannakum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Apa maknanya? 4 arah aspek kehidupan setan akan datang. Maka zikir ke depan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan pernah putus. Jangan sampai lain di mulut, lain di hati. Terus berisi di jantung, la ilaha. Dari jantung naik ke otak, dari otak ke mata, dari mata ke telinga, dari otak ke tangan, sehingga menyatu zikir dalam tubuhmu. Andai kau mati kecelakaan bawa motor, kau mati dalam husnul khatimah. Besok mulai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang polisi semprit, prit. Mana SIM? La ilaha illallah. La. Ente jangan macam-macam dengan saya, kata Pak Polisi. Ente ngapain? Saya ngamalkan zikir Pak. Saya juga hadir pengajian Ustaz Somad tadi malam. Ini perbuatan ente nggak benar.
Bukan berarti sudah berzikir lalu menghalalkan segala cara. Yakinkan pakai helm dan setelah bunyi klik baru jalan. Iklan Polda. Tetap ngurus SSNK, BPKB, bayar pajak dan SIM. Saya tetap sampai sekarang walaupun naik pesawat, SIM motor tetap saya bawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat yang pertama sahihul aqidah. Sahihul aqidah. Yang kedua, al-istiqamatu fil ibadah. Ibadahnya istiqamah. Alhamdulillah Ustadz Somad. Setelah Ustadz Somad kemarin ngaji, anak saya sekarang rajin sholat subuhnya, Masya Allah. Sholat subuh nggak tinggal, sholat duha nggak tinggal. Boleh nanya Ustadz Somad? Boleh. Apa pertanyaannya, Bu? Yang sholat duha pakai kunut itu mazhab apa ya? Loh, kenapa gitu, Bu? Anak saya, setiap saya intip dari kamarnya, dari jendela jam 8, pasti Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man af. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, itu enggak ada, Bu. Terus mazhab apa dia? Kesiangan. Al-istiqamah fil ibadah. Alhamdulillah, saya tidak lagi ngajarin anak-anak muda Universitas Airlangga Surabaya tentang sholat berjamaah. Kalau saya cerita sholat berjamaah di masjid ini mubazir. Betul? Tidak perlu Ustaz cerita sholat berjamaah di sini. Beginilah ramainya umat. Coba lihat. Penuh. Saya baru ini melihat ke sebelah kanan. Ternyata penuh juga. Sebelah kiri penuh. Ke belakang penuh. Ke atas. Dari tadi saya sengaja tidak melihat ke atas. Nanti kalau melihat ke atas, Ustadz dari tadi melihat ke atas aja. Beginilah ternyata Universitas Airlangga memuliakan perempuan. Perempuan diletakkan di tempat maqamam mahmuda. Tempat yang terpuji, Masya Allah. Maka siapa mau dimuliakan, naiklah ke atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adik-adikku, anak-anakku sekalian, maka kalian ini harapan. Maka kalau sampailah kalian beribadah dengan baik, bacaan Qur'annya mantap. Tadi saya tanya, siapa saja yang ngajar di Masjid Airlangga? Ada Habib Fulan, ada Habib Fulan, ada Abi Fulan, ada Kiai Fulan. Tiap hari ada pengajian, tiap hari Pak Ustadz, Masya Allah. Ramai yang ngaji, ramai Pak Ustadz. Ini luar biasa, pasti ibadahnya baik. Ngaji, tidak berubah ibadah. Maka mubazir, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara setan. Alhamdulillah, sholat berjamaahnya ramai. Saya yakin subuh besok pasti seperti ini juga. Dari bunyi aminnya tak yakin. InsyaAllah Ustaz. Amin ya Rabbal Alamin.